Sekarang kita podcast ada tamunya, Eka Gustiwana. Salah. Eka Permana. Oh, Eka Permana. Eka Permata. Permana. Tapi Ekanjut tuh dari mana? Ekanjut. Kenapa namanya Eka Anjut? Kasar sih. Itu ada Ibu bapak udah ngasih nama bagus. Iya. Dikasih Manu. Itu ada seluk-beluknya. Jadi dulu waktu SMA di kelas gua tuh ada 2 Eka cewek sama cowok. Terus abis itu kalau misalkan ada yang manggil Eka, dua-duanya nengok. Terus temen gua tuh kayak bercanda. Santai, kita nggak mau kemana-mana kok. Maaf ya, buru-buru. Buru-buru mau pulang, mau ke Bandung lagi. Biar cepat selesai. Lanjut jelasin ya, biar cepat selesai. Tuh kan sampai mana tadi? Ada Tuh kan dua nama. Ada 2 nama di kelas tuh. Dipanggil nengok dua-duanya. Nah, temen gua tuh iseng, Kanjut kata gitu kan. Terus abis itu kayak ya udah, itu singkat cerita udahlah berlalu. Terus gua tuh bikin TikTok, dibikinin sama temen gua, username-nya sini sama gua aja, Kanjut. Ini SMA nih? Iya. Enggak, waktu kuliah. Itu waktu di apa? Yang cerita 2 Eka tuh di SMA, singkat cerita kuliah. Satu kampus. Satu kampus. Orang yang sama. Beda Oh, orang. Jadi aku tuh cerita dulu, gua Gak cocok ngomong gua, gak cocok. Saya. bukan jadi pusing gua. Nah, gua tuh cerita dulu ke dia kalau misalkan panggilan gua di sekolah tuh ini gitu kan. Terus abis itu temen gua tuh iseng sini sama gua dibikinin TikTok. Kanjut, udah dipakai sampai sekarang. Terus pas awal mula meletek jadi tiktokers, ternyata orang-orang salpok sama username gua. Tapi kalian lihat dong TikTok dia nih. Anjay, selebtok. Selamat ya. Banyak bersyukur. Banget followersnya. Banyak bersyukur bisa ketemu sama Asli saya Mas Sugeng waktu jalan bareng juga yang minta foto tuh sama Ekanjut. Dia Nggak ada disuruh yang foto. minta foto. Gak ada yang minta foto sama kita. Kita ketemu di mana? Di Bandung. Apa di Ada DU itulah ya. Iya. Jadi kita lagi ngobrol. Kita udah ngambil tempat pojok banget. Eka-nya madep sini. Ada orang datang dari sana. Eka ya, Kanjut. Kak, tolong fotoin. Minta tolong fotoin. Gua tuh kalau misalkan orang ngelihat belakangnya doang aja udah tahu itu tuh Eka. Saking bersinarnya. Oh, coba lihat belakangnya. Pedaki Pakai brand apa itu? apanya? Buat expo leher. Gak mau sebut-sebut ah. Oh, soalnya nggak dibayar. Iya. Nggak, tapi video pertama yang bikin TikTok lu naik apa? Video pertama storytelling. Jadi gua cerita-cerita. Itu udah apa tagline-nya dia? Main bareng Dede Engka. Nah, ini. Belum itu. Gimana Belum ngomongnya ada. gimana? Main bareng Dede Engka yuk. Geli ya? Dia tuh kayak geli tahu kalau ngedenger itu tuh kayak aduh gua jangan kayak gitu lah. Jemput langsung berdiri. Belum ke situ. Awalnya mah kayak cerita-cerita biasa, storytelling kayak gitu. Kayak misalkan gua pergi ke suatu tempat, terus gua dapat pengalaman yang menurut gua kayak cocok nih dijadiin konten. Terus gua kontenin, ternyata pas gua iseng kontenin naik di situ tuh. Naik dalam satu hari itu 1,1 juta. Gua masih inget banget. Terus Ceritanya apa? Sorry, ceritanya apa, inget nggak? ceritanya tuh gua gak inget lagi. Pokoknya pengalaman gua kayak misalkan gua datang ke sini gua cerita kayak gitu. Paham gak sih? Paham. Tapi itu menurut saya anugerah lah, konten kreator yang dengan storytelling doang laku. Kayak si siapa? Nadia Omara. Anjing, YouTuber apa banget. Maksudnya dengan cara storytelling yang bisa diterima banyak orang, kayak nggak semua orang bisa deh. Iya sih. Terus gua juga waktu pertama kali naik itu tuh gua ngeanalisis komenan. Gua tuh udah proper jadi bintang. Hey, jangan diraguin lagi. Gua tuh dari dulu emang proper jadi bintang. Emang siap bersinar ya? Siap. Nah, gua analisis komenan. Ternyata netizen tuh pada salpok sama cara ngomong gua. Dulu tuh gua storytellingnya ngomongnya cepet banget. Terus abis itu salpok sama pembawaan cerita-cerita gua, terus nada bicara kayak gitu. Jadi orang-orang tuh tahu kalau misalkan guanya gak ada tapi suaranya ada, oh si Eka nih gitu. Tapi in real life emang suka ngoceh. Iya. Karena kita waktu di Bandung kita nggak syuting, nggak ngapa-ngapain. Ngoceh. Serius. Ereking juga lewat. Neng. Gua tuh berhenti ngocehnya kalau abis energi. Tapi emang sosial battery-nya habisnya lama.
tergantung lawan bicara. Kalau lawannya nggak asik, Nah, kayak udahlah, nggak mau ditanya gua. Gitu, makanya gua mau kesini juga karena kaliannya asik. ini bintang tamu pertama loh. Aduh tuh kan. Pristin, bukan saya, Pristin. Pristin bukan saya. Maaf. Pristin Eka, masuk. namanya Eka. Kanjut. Jangan dikasih. Hey, tadi kan gua udah cerita apa masuk ke gue itu. Oh, iya. Pristin jadiin BA Eka. Soalnya dia sehari minum banyak banget. Iya betul, segalon. Lanjut. Malam. Iya. Lanjut. Lanjut. Dit, tanyain dong Oh, Dit. pertanyaan apa? Tapi Stan, yang lu tahu seorang Eka apa? Aing tahu tuh waktu dia ngonten sama di Dangdut Academy. DA. Aing lihat ngapain anjing orang ini Dangdut Academy. Ternyata bisa nyanyi. Iya. Bukan bisa lagi, jago itu. Oh, emang jago. Jago. Langsung. Coba sambut. Eka, lanjut. Lagu andalannya. Ada lagu andalan gua. Ikan dalam kolam. Editor kasih background sound. Bila ingin Berempat gak lolos. Berempat aja. Gua tadi ngeliat ke kamera, terus gua ngebayangin muka gua kalau nyanyi. Gua kalau nyanyi kembang kempis aja. Ntar di zoom. Enggak di zoom, enggak di zoom. Jangan di zoom ya. Zoomnya Hidungnya disensor. zoom Siap sampai ya. hidung ya. Ntar nggak di zoom. Editor tolong zoom sampai hidung. Hey, Oh enggak. Tes mic. bila ingin melihat ikan. Lanjut. Hey, lanjut. Di dalam kolam. Udah, Tenangkan dulu. tenangkan dulu airnya sebening kaca. Tapi emang bagus suaranya. Merinding. Bagus. Coba kenapa gak lolos? Kenapa gak lolos? Kenapa nggak lolos? Dia juga nggak tahu kenapa nggak lolos. Ada, gua tahu. Oh, tahu apa? Gua waktu itu nyanyinya pales. Nervous, sekarang nervous, bagus sih. nervous. Sengaja dipales-palesin. Karena gua gak bisa nih kayak ngasih apa ya, sesuatu yang wah buat rakyat Indonesia. Katanya tadi udah siap jadi bintang, udah siap bersinar. Masih kagak konsisten. Udah dikasih jalan sama Tuhan nih, ikut lo. Apa? Lanjut. Udah. Pertanyaan pertama. Oh, baru pertanyaan pertama. Baru Opening. dia capek udah mau pulang. Pertanyaan pertama, gue nyotek ya. Baru-baru ini ada plot twist apa di hidup Anda? Plot twist. Tapi jangan yang terlalu internal, Apa ya? yang rahasia gitu. Plot twistnya sih yang tadi. Yang rahasia banget, yang nggak boleh orang tahu, ceritain aja. Ya. Apa yang bentar. Gak ada, Tapi bentar gua pikir dulu. Apa ketipu mulu? Iya ya, ketipu mulu kayaknya gua. Iya, ketipu mulu. Gua ketipunya udah beberapa kali tahu. Kebayaan berarti. Gua people pleaser. Yes man. Yes man, bener di yes man. Nasihatin, nasihatin. Gimana? Dalam Ini bahasa Jawa, Dit. psikolog. Ini psikolog. Coba. Psikiater hanya kalau Psikiater. datang ke adit kesehatan. Ya. Jadi ya awak ini raiso ngomong ora ambek wong. Ngomong rasa cangkeman Mas. Ngono. Ya kan? Translating. Halo Kak. Boleh ini kita kerjasama bla bla bla. Langsung balas aja. Rasa cangkeman Mas. Ya boleh mas. Udah selesai jangan diperpanjang. Selesai. Tadi apa sebelumnya? Sebelumnya Gini apa? ya kan ada yang ngajak lu sama yang kira-kira menipu tapi kan nggak enak kan untuk jawab enggak kan. Rasa cangkeman Mas. Tuh, jadi ya enggak Mas, saya lagi nggak bisa. Oh, rasa cangkeman Mas. Itu nolak secara halus. Yang selalu. Tapi kan lu psikiater, lu psikolog dong. Psikiater kan ngasih obat, Ya. kan lu nggak ngasih obat. Jadi cuma konsul kan. Konsul. Lu kasih wejangan dong, biar nggak ketipu terus. Tips and triknya gimana tuh, Terus Dok? and trick untuk tidak ketipu terus nipu duluan. Jadi gini.
Boleh sih dicoba. Ya kan, teman-teman kreator banyak kan. Sebelum orang lain nipu teman-teman kreator Anda tipu dulu teman-teman Anda. Jadi Jadi gini, teman-temannya udah ketipu sama Kanjut, nggak lagi sama yang lain. Jadi udah pelajaran gitu. ide bagus. Oke. Thank you psikologku. Tapi lapar gak? Aku Biar dipanggilin ini. Ada menu. Ada mana? Itkram. Lu panggilin Einstein. Kita punya kafe. Sumpah. Lah, baru di Mau. publish di episode pertama ini. Serius, kita punya Oh kafe. iya. Itkram. Keren banget sih kreator Mega ini. Amin ya Allah. Malaikat lewat, kabul, amin. Lu doa apa? Ngebanatin lah, doa dunia selamat akhirat dan Oh, dunia iya, bro. iya. Bener itu mah. Lu sorry Islam kan ya? Islam. Dia Islam cuma nggak hafal tahiyat akhir. Gila enggak, Bre. Kalau sholat Coba setoran sama gua sekarang. Coba setoran. Gua juga pengen tahu se-Islam apa sih teman kita tuh ya? Iya. Udah temenan kita. coba setoran dulu. Kagak usah kata Dari, gua. dari tahun lalu setoran berhenti di tengah. Gila ya, Cok. Malu-maluin Dit. Kayak gitu, Ndra. Tahiyatul Atahiyatul barakatus salawatut thayyibatulillah. as. Gua apal gua. Kalau gini, soalnya refleks baca tuh waktu sholat tuh langsung refleks ke ucap gitu loh kalau diingat-ingat. Sebelah mana nih ya? Sebelah mana? Sebelah mana dia? Masa ditanya dulu sebelah mana yang pas dia Pas ini sekarang, maksud gua kalau sekarang ditanyain bingung sebelah mana. Yang kita ketemu di Bandung. Itu kan kita dari daerah jauh ya. Apa sih daerah kita tuh? Dago. Enggak, Ketemunya yang di bambu, Dago. dusun bambu. Dusun bambu, Kita ya. kan tidurnya di dusun bambu. Ah. Sholat kan kita ketemu malam. Sholat maghrib, sholat isya dulu kan ya. Kan cabin, dia sholat di atas. Gue naik tangga, set. Lagi sholat. Tapi pengen gue tungguin. Pas balik lagi, dia udah pas atahiyat. Gak baca. Gua mau baca. lu baca. Yang bener. Baca gak? Masa habis nunjuk kayak ketakutan. Ya kan nunjuknya kan pas asadu. Soalnya banyak pohon bambu. Oh. Dan gordennya pelong kacanya langsung hutan belantara. Gak apa-apa cerita ke gua, lu baca gak waktu itu? Baca. Apa bacaannya? Sok. Sabar, kalau kan udah bilang. Kalau gini gue inget dulu. Soalnya kalau pas gerakan gue langsung refleks aja. Ada ya kayak gitu ya? Ini kan nggak boleh kan ya? Nggak boleh, Urusannya tahu. sama Tuhan. Iya, Allah harus tuh- tumak nina. Allah gak like. Duh, nggak like, dit. Makanya Bye-bye. nggak usah ngurusin ini orang. Hey, Kan masing-masing gitu mah. bukan ngurusin, kita mah lebih ke mengingatkan. Iya. Gue udah inget. Gue udah inget, gue tahu. Masalahnya kalau misalkan kita berdua nanti masuk surga dan lu di neraka, kita gak mau nolongin lu. Soalnya udah diingetin batu. Iya, Batu, kayak anjir, lu dadah bilang- gitu. Kan lu bilang gue inget. Ini kan kita mengingatkan demi kebaikan. Iya, tahu. Jadi next time edit ya. Ada yang lihat maupun nggak ada yang lihat. Logika gue ya Atta. Oh ini nih pelayannya udah datang. Assalamualaikum. Wah, baru rilis? Baru. Ini ada menu-menunya bisa mau makan, minum. Jadi Ini namanya Mas siapa? Kenalin dulu ke kamera. Halo, saya Mas Markus. Markus. Di Markus, sini Mas waitersnya Markus. Markus. Oke, Mas. Waitersnya Markus. Cuma kita ada di belakang lagi ada head chef, ada banyak. Oh, Ini menu-menunya ada Coba bacain dong menu kita coba kan yang keren-keren. yang paling mahal. paling mahal ada di avocado toast, salmon brasket ada, Nggak masuk lagi di mulut Capers gua itu. penin ada almond croissant, carrot cake, pokoknya semuanya ya. Udah Mas, nggak apa-apa suruh pilih aja. Kita western semua. Bebas. Bebas, terserah Pilih aku. apa aja boleh. Western. Jangan yang western, gua kan orang daerah. Mana? Jus ada jus. Jus kosong. Ini apa? Citrus jus. Kosong itu udah habis. Gak niat dia mah jual. kesiangan datangnya. Kafe kita Datang rame jam banget segini. jam Udah, berapa? tutup aja, tutup lah. Jadi nggak mau pesan. Ti ada ti. Habis juga. Metik dulu ke sana ke Bogor. Adanya titawar. Mending gua gak usah ya. Mungkin makanannya kali boleh. Oh, makanannya. Iya, sambil cemil-cemil kan enak. Ini makanan. Makanan. Ini western. Aku suka deh ini. Salmon brasit. Gimana cara bacanya? Salmonnya belum nangkep, belum mancing. Kosong. Kosong Mas?
Ada, cuman masih di kolam. Cuman kalau pokoknya nunggu lama. Lama. Yang ready yang mana? Ada air putih Pristine. sama kopi hitam. Kopi-kopian ada kita. Pancake nggak ada mas, pancake. Barista di bawah masuk mas? Pada izin semuanya. Ya gimana dong? Mana Saya sih? kerja sendiri ya. Berarti cuman bawa menu doang. Menu aja, ini ada. Ya ayahnya mau pilih yang Biar mana? opsi dia kan baik dia mas. Teh tawar ada, air putih ada, kopi hitam ada. Terserah masnya aja deh yang mana aja yang terbaik bagi saya. Benar. Iya. Boleh. Ditunggu ya. Gak niat dia mah juga. Makan nggak? Apa minum aja? Minum aja. Minum aja. Gak niat ya dia mah. Bangkrut aja bangkrut. Soalnya emang cepet habis. Kita orang mau sendiri sering habis. Pelaku banget. Parah. Wow. Orang belum kita announce udah sold out. Belum belanja bahan-bahan. Belum masak, udah sold out. Kok bisa sih? Udah balik lagi Dit. Jadi gini Dit. Yuk. Ada orang maupun nggak ada orang yang ngelihat lu, Allah kan lihat Dit. Ya tahu Dre. Dibaca tuh yang bener. Ini tamunya lu nggak cek obrolan lu. Baca ke gua kalau begitu. Gua juga mau nanya itu apa? Apa? Sok? Apa yang kata Bang Andre kayak gini? Apa itu? Baca apa? Yang begini mah udah assalamualaikum aja dah. Ya enggak, gua ngeliatnya gini. Abis lu nunjuk, langsung jarak dari nunjuk ke nengok kanan kiri terlalu ngebut. Kacap Dit. Itu mah bikin lo doang, Dre. Masa kayak assalamualaikum. Masa gitu ya? Nggak boleh kan ya? Iya gak boleh. Harusnya gini. Enggak, emang Assalamualaikum. gini Dit, kalau gue lihat orang lain yang gue kenal, gue diam aja. Itu urusan dia. Gue kenal sama lu. Lah, gue kenal sama lu. Gue berusaha untuk mengingatkan sesuatu yang baik. Bilang makasih sama Bang Andre. Di balik kamera sering gue bilang, makanya dia suruh gue suruh setoran. Udah hafal belum lu setoran sini? Terus dia nyetor gak? Kagak. Tuh, oh, lu yang batu diajakin ke surga minta ke neraka. Tuh ya. Gue mah dari tadi ngelihat ke sana mulu tuh. Oh iya, di sana ada itu hasil lelang. Lelang 93.300.000. Itu mau dipajang di sini. Oh iya? Ya, tapi mau kita ya gitu. Berhubung bintang tamu pertama ini juga baru nyampe nih lampu. Gua tuh ekspektasinya gini karena kan brandingan kalian tuh emang anak kosan. Gua mikir kayak wah kayaknya ini perut kram ini deh podcastnya kita selonjoran sambil tiduran di kosan. Gua mikirnya gitu. Pas sampai sini kok ada sofa. Gua gak suka pengen yang kosan aja. Kita pindah. Kalau kos gua Jauh gak? Cuma agak-agak bau babi nggak apa-apa. Aduh. Enggak. Kayak semi kandang soalnya. Gua enggak. Dit, tapi lu tahu nggak? Dia punya lagu. Hey. lagu Gua ngecek di Spotify banyak banget. berapa dengaran? 15 juta yang denger. Hey. 15.000. Hei, jangan dilebih-lebih. 5.000. Coba di play. Nih, kita play ya. Nih, kalian pada dengerin dong. Lagunya enak. Nanti di ini ya, di mute ya. Masa di mute? Nih, ada di TikTok juga. Lihat tuh, ada labelnya artis. Ada label artisnya. Tuh. Ya di play. Salah dong. Udah. Keren kan? Keren. Gua tuh multi talent. Jadi itu mixing sendiri. Ini? Hah? Enggak. Barang ramean. Ini tuh lagunya bertiga. Tiga. Ya, ada temen aku namanya Astrid, dia juga tiktokers. Ada satu lagi tuh dari pihak labelnya, terus Oke. satu lagi aku. Kalau gua bikin lagu bisa bareng. Enggak. Aku cuman nyanyinya doang. Iya, aku nyanyi juga aku. Jangan. Coba Sumpah, dong. punya. Ya. Kalau dia ikut, saya juga ikut. Dia dulu. Iya, sorry. Kira-kira bisa nggak masuk? Apa? Lagu favorit lu aja deh. Favorit? Yang Ini. Noah itu yang Nemen. Itu mah susah, itu mah. Was. Itu tuh dia karena bagus beatnya kalau kata teman itu. Oh. Jadi gini. Sepasang remaja jatuh cinta asyik di bawah naungan Dewi Asmara. Jawaban.
Bengkoknya tuh Jawa banget gitu. Disinari cahaya purnama. Purnama. Lanjut. Disaksikan bintang-bintang sejuta. Sejuta. Ya. Gimana? Bisa nggak ketolong? Bisa. Tapi harus banyak di mixing gitu loh. Kayak suara. udah nyampe. Misi Wow. Tadi pesannya apa? Terserah kata aku tuh. terserah. Bukannya Soalnya dia tuh ini bilang kan Mas Eka kan keliling kota terus, capek. Ini ada orange jamu. Orange ginger. Bukan. Halal tapi kan? Halal. Nggak apa-apa, Oh, ini. aman. Boleh dicoba. Apa herbal? oh, coba di boleh. Boleh. Coba di boleh. Menu baru. Menu baru. Ini mah real. Nggak ada Real di- Mas. Bener bisa diminum. Mas Markus dia jadi server. Tapi nggak tahu headsetnya siapa. Oh gitu Mas. Kok gitu? Kok rasa jahe sama kunyit ya? Kan Oh, jamu, herbal. jamu saya bilang. Ya udah lagi deh. Tapi real itu. Emang real? Kirain gua ngeprank. Enggak. Ada orange-nya nggak? Apa Ada. Ada orange. Orange juice. Ada. Enak. Ada apa lagi, Mas? Iya bener kayak jamu. Iya kan? Nah. Di bawah ada bar buat jamu. Kita ada Kunyit, kopi juga jahe, sih. Serai juga ada serai. serai. Oh iya. Oke. Bikinin yang banyak dong. Boleh nanti saya bungkusin. Enak. Ini apa sih? Menu apa? Saya baru tahu ada menu ini. Emang Tadi kayaknya tadi minum apa Mas? nggak ada, belum ada. Kan menu baru. Baru. Hey. Oh R&D Mas Yan. Ini Tapi bisa diminum kan? Bener kan? Bisa. Enak kan? Emang bisa diminum? Enak. Coba diminum lagi. Asli ini mah asli. Serius gak? Serius. Kita Aman, nggak aman. mungkin Halal, kasih halal. sesuatu yang nggak asli dong. Enak. Aman untuk dikonsumsi. Bisa melancarkan ini takutnya pencernaan kan. Membantu nyeri, mengatasi nyeri. Tadi katanya nyeri di jalan kan? Pas Kemarin- nyetir. Kemarin lu naik gunung kan nyeri-nyeri tuh. Bentol-bentol deh cok, naik gunung kata gua. Iya, bentol-bentol. Apalagi Jakarta Bandung kan. Capek. Bahaya kalau di tol MBZ. Kublet. Kan nggak bisa dia Ini MBZ. gak apa-apa, gua minum ini. Ini halal, ini mah ada halal nggak lah? Tapi ini buat area kewanitaan. Kan gua gak ada area kewanitaan. Ini enggak buat pencernaan kalau di laki-laki. Emang iya Ya, ya. saya pamit dulu ya Mas ya. Wah, sok Mas. Dihabisin aja Mas. Makasih ya, Mas. Ya. Makasih Mas. Rasanya Cobain, tapi enak tahu. enak. Iya. Kayak jamu gitu. Tapi emang bisa ya itu. Oh ini mah enak, Dit. Ini mah kunyit asem. Kunyit Normal jahe. nggak sih? Cuman karena brandingnya aja. Iya sih. Brandingannya aja. Ya dihabisin sama dia. Ya. Enak loh, terus enak loh. Enak. Jadi kalau mencret, kita mencret semua. Oh iya iya. Aduh. Enak kan? Enak kan? Minum lagi. Habis kan? Enggak, serius. Kunyit. Enak. Kayak Kalau agak cepet-cepet, minum aja Preston ya. Preston minum. Gua mau Ini minum. bisa diminum beneran, pecah. ini bisa beneran. Bisa beneran. Iya, Tapi emang kenapa harus pristine, Dit? Kenapa? Enggak lu, gua nanya lu. Tadi enggak, soalnya saya pengen beli brand lain, kata Adit. Jangan yang itu, jangan Karena yang itu. pH-nya 8,6 bro. Bang Stan kemana aja? Biasa. Ngapain? Nyari ini nih. Waiters. Tadi waitersnya udah dari sini. Oh, udah? Oh, Masa ini minum ya? disuguhin Iya. Kiranti. Buat kesehatan, Bray. Aman tapi ya? Aman. Aman ya? Nggak apa, nggak apa. Kalau buat bintang mah saya jagain. Biar bersinar ya. Udah biar makin bersinar. Tadi terakhir ngobrol ini. Lu tau nggak Eka ini musisi di Spotify yang nonton 15 juta. Hei, jangan Stream. Berapa tadi? 5.000. 5.000 banyak loh. Iya, kalau dikumpulin di sini kan. Iya, nggak cukup. Nggak Lu cukup. kagak bersyukur nih abang ini. Gua bersyukur alhamdulillah ya Allah. Tuh, Lanjut. ngesah kesalahan. Tapi bakal ada lagu lagi nggak selanjutnya? Pengennya sih ada, cuman tergantung labelnya aja. Genrenya apa? Dangdut. Gua tuh pengen di Oh, dangdut. enggak. Kan? Sebetulnya lagu kemarin tuh bagus. Berarti itu yang Itu nulis iya. siapa? Eh, Yang nulis dari siapa label. yang aransemen? Yang kemarin tuh Hipnot Dari ya? dari Hebel lagi. Apa? Label. Bangunan Hebel. Dari label gua tuh tinggal nyanyi aja. Oh. Tinggal Hipdut. nyanyi. Ya Hipdut. Gitu. Gara-gara lagi naik. Iya.
gitu. Sebenarnya lagunya bagus, gua suka. Cuman gua ngerasa kayak, bukan jati diri gua nih ada di Hipdut. Karena kan orang-orang taunya Hipdut tuh si Tensi, Naikila. Nah gua mah Kanjut gitu, paham gak sih? Tapi udah bagus, saya ngedengerin juga. Bagus ya? Bagus asli enak. Lu mau gak nyiptain lagu buat gua? Bisa dia langsung, nggak perlu nunggu waktu, Yo. langsung. Asli. Tembak nada. Tapi dia Pokoknya saya aransemennya. Iya. Boleh. Iya. Sekarang? Sekarang. Iya. Sambil nyanyi. Ini pemanasan dulu. langsung jadi kok ini. Nggak, beatnya dulu. Lirik awalnya deh apa, Sob? Lirik awalnya Kanjut. kan jangan. Manuk. Manuk. Apa kedua? Keywordnya keyword. Oh, merah. Manuk ya, Jangan manuk merah. berebet terus. berebet terus. Manuk merah. Manuk merah. Manuk merah. Masa manuk merah terus? Aing juga jadi gak ganti-ganti. Manuk merah dijemur setiap pagi oleh bapakku. Yuk. Manuk merah dijemur setiap hari sama bapakku. Bapaknya siapa? Bapakku kan udah jelas bapakku. Bapak siapa? Hanya bapak Lu yang bener kan? Jadi orang dulu kok nanya bikin. Kan dia udah ngomong oleh bapakku. dijemur Ya setiap bapaknya hari. siapa? Bapak kan jadi kan biar orang perkenalan secara dia langsung. Gitu. Oh. Jadi kayak apa namanya kalau produser tag ibaratnya disebut. Apa produser tag tuh? Itulah pokoknya ada. Bahasa dia sendiri, bahasa sekali pakai. Produser tag ada bang. Oh ada. Ya kayak Owat James itu produser kan. Oh. Tapi biasa ngomong cepet, nggak tertarik jadi rapper gitu. Iya bener, serius. Gua kalau jadi rapper belibet. Lah kan Nah kalau cerita kan, teneng. Kalau cerita kan kayak ya udah nada kita biasa gitu yang sehari-hari. Kalau rapper kan harus ada nadanya gak sih? Kayak paham gak sih? Eminem nada dia biasa. Tapi gua gak bisa. Bondan ngobrol Bondan. Nggak bisa sih gua. Gua Kamu mau pernah kayak- nyoba nggak? Pernah nyoba nggak? Enggak. Jadi MC dulu gitu. Pernah jadi MC nggak? Enggak. Mau jadi MC nggak? Enggak. Nggak mau. Enggak mau. Mau jadi pendangdut nggak? Mau. Tapi kenapa dari teknik sipil jadi pendangdut? Makanya itu. Bray. Gua cerita Lu nggak tahu kan tukang bangunan suka denger dangdut? The real kuli Jawa yang suka dangdut itu. Ada emang dari Jawa nih. Ini orang Jawa nih, Jawir. Kan emang yang tukang bangunan disebutnya kuli Jawa kan? Iya. Tapi kuli Jawa mantep-mantep loh. Emang dia. mantep-mantep. Dia disuruh bikin Hey. air terjun juga bisa. ya? Bisa. Serius Bisa. gua. Bisa. Sama kuli Meksiko menang kuli Jawa. Yang penting ada kopi hitam di cup. Sama Strajos. Di botol. Lanjut mas. Serius, tapi kenapa dari teknik sipil segala karyanya jauh banget dari sana kan? Jadi gini, gua udah pernah cerita belum sih? Kayaknya belum ya. Gua Yang nggak diterusin. Iya, jadi kan awalnya gua tuh tahun 2020 gua masuk kuliah di jurusan teknik sipil. Ada di salah satu universitas yang ada di Bandung. Nah, gua bertahan sampai 8 semester. Di 8 semester itu gua ngambil keputusan kayaknya gua nggak cocok di teknik sipil dan gua cabut keluar ngundurin diri. Kenapa ngambil keputusannya lambat banget dah? 8 tuh udah mau lulus loh. Walaupun juga skripsi loh pak. Iya, sebetulnya gua tuh udah mikirnya di semester 5 tapi belum bulat. Karena gua mikirnya kayak masih mampu nih. Lonjong. Hah? Lonjong. Iya, lonjong dikit lah. Kayak wah gua belum masih mampu nih semester 8 udah gini. Udah bulat. Nggak mampu nih. Nggak mampu nih, daripada gua stres mending gua cabut gitu kan. Terus pindah gua ke ilmu komunikasi. Gitu. Sekarang di Ilkom baru 4 semester. Nah, Ada mau cabut lagi nggak? ada enggak. Kayak gue pengen punya gelar sarjana coy. Padahal itu selangkah lagi, ngesot dikit lagi. Masalah. Udah ada ekor tuh. Apa sih teknik sipil tuh ekornya? ST. ST. Iya. Tuh, ST loh. Masalahnya yang bikin gua gamut tuh gara-gara waktu itu tuh di kuliah yang sebelumnya yang di teknik sipil, gua tuh mau minta remedial perbaikan nilai ke dosen. Dosennya ngejawab gini, maaf ya saya masih ada anak dan kerjaan lain yang harus diurus. Soalnya nggak ada duitnya. Iya, harusnya kasih pelicin. Bukan ngajarin, cuma nggak, ayo lanjut. Keburu gamut terus kayak udahlah cabut aja dah gitu. Tapi dah sarjana, gelar sarjana buat apa kalau nyanyinya dangdut mah?
Dia penyanyi dangdut mah. Buat ngebanggain keluarga. Di keluarga gua tuh belum ada anak yang sarjana. Jadi gua tuh sarjana pertama di keluarga besar. Tapi sarjana enggak? Belum. Belum kan baru Kan 4 masih semester berdoa. makanya doain. Tapi Ayo, lebih- Dit, angkat tangannya berdoa, Dit. Pimpin Baca doa, doa, Dit. Lu enggak, soalnya gini, dia kan dia sambil live TikTok. Apa judulnya apa sih? Adit Kesehatan. Adit Kesehatan. Pokoknya dia jadi psikiater katanya. Tapi Dia setiap orang nge-share masalah, disuruhnya nginget Allah. Kan ustadz ini mah berarti. Oh, iya. Pendekatannya secara agama. Cepetan doain gua yang baik-baik. Ayo, doa, Dit. Jawa. Nggak usah, dia nggak ngerti. Pakai Jangan. Arab aja, pakai Arab. Semoga tekad untuk lulus semakin dibulatkan. Amin. Tidak mikir-mikir kayak waktu di teknik sipil kemarin. Amin. Dan semoga nanti dosen pembimbingnya tidak jutek, tidak susah Amin. dicari, dan Amin. gampang untuk dibimbingkan. Amin. Amin. Semoga lulus tepat waktu Amin. 12 semester. Hey, tepat waktu tuh 8 semester. Semoga lulus tepat waktu 8 semester. Amin. Dan dapat membanggakan kedua orang tua Amin. dan Bandung. Amin. Indonesia juga ya semuanya. Amin. Tapi umur 23 ya? 24. 24, oh udah ulang tahun. Udah punya rumah, bro. Ya udah punya mobil. Walaupun dia nggak lulus teknik sipil, dia beli rumah langsung. Alhamdulillah. Tapi itu jadi kebanggaan keluarga nggak? Jadi kebanggaan keluarga, alhamdulillah. Terus ngapain harus ada gelar-gelar lagi? Hey, masalahnya gini, gua cerita nih ya. Bapak gua sama mama gua itu lulusan SD ya. Kakak gua nih, dia SMP. Waktu itu tuh kakak gua disuruh buat ngelanjutin sekolah. Kakak gua jawabannya apa coba? Si Eka aja yang ngelanjutin sekolah sampai kuliah mah. Aku mah mau nikah. Kakak gua nikah umur 17. Jadi tanggung jawabnya ada di gua. Cewek ya? Cewek. Gitu. Terus ada si adek gua, cuman masih pada kecil, masih pada SD, kan masih jauh ke sarjana. Takut keburu, amit-amit ya Allah, takut keburu gak kecapai gitu keluarga gua tuh, gitu, paham gak sih kayak gitu lah. Tapi jadi bintang masih belum cukup. Belum cukup, gua tuh harus terus-terusan bersinar. Jadi apa caranya untuk tetap bersinar di era gempuran sosial media yang begitu dahsyat? Pansos. Gak apa-apa, saya suka orang jujur. Enggak. Tapi emang relasi dia luas banget loh ya. Alhamdulillah. Sampai temenan sama Raffi Ahmad katanya. Oh belum. Mahal ini. Mahal ini. Gua diundang ke nikahan mahal ini. Lihat ya. Nih lu pasti bangga, banyak-banyak bersyukur dah. Nih ya, gua kasih tahu. Aduh, mana lagi? Nih. Tuh. Ih asli loh. Hey. Ayo enggak? Lu mana? Ini gua tuh hitam banget kan. Oh iya. Ih asli loh. Ini editor, tolong cantumin yang ada di IG, ada di IG. Cari di IG. Tuh. Terus gua ke Jepang bareng sama siapa? Sama. Ketemu gak sengaja sih. Nih. Terus Raiso. Bernadia. Oh, Ketemu gak sengaja. Ada 1 bulan. Ini ketemu gak sengaja kan. Terus abis itu ada satu lagi. Aduh gak ada lagi. Oh ini mah anak-anak DA tuh. Pokoknya adalah pokoknya. Kebetulan relasi dia luas banget, serius. Dia kan domisili Bandung. Yang nonton nih dia dari Bandung. Kita di Jakarta. Dia nginepnya di rumah Ganta. Kita tuh harus memanfaatkan relasi. Maksud aku tuh gini. Enggak, keren loh maksud gua keren loh. Enggak yang negatif. Iya maksudnya kayak aku ada acara di sini, rumah Ganta deket dari sini tuh cuma 10 menit ya udah nginep di Ganta aja daripada nginep di sini nanti ditaruh di gudang. Gua mau overthinking nih dia nih pasti naruh gua di gudang. Muka-muka udah taruh gudang aja dah gitu. Soalnya kita bertiga suka nontonin Ganta. Pas kemarin bertiga lagi ketemu ngobrol. Ih, si Eka bikin video sama Ganta. Artis bener ini, artis papan atas. Iya makanya Seleb. gua tuh sebenarnya waktunya full banget. Kalian harus banyak-banyak bersyukur nih. Asli saya juga sama gua. Terima kasih banyak. terima kasih. Satu lagi belum ke announce. Apa tuh? Selain temenan sama Mahal ini, gua temenan sama Kesha Alvaro. Tahu nggak lu? Siapa Kesha Alvaro? Anaknya pemain Pasha film. Ungu, Anaknya pemain Pasha film, Ungu. yang main film Komang, ya elah gak? Yang ini main film ini juga apa yang tumbal? Aduh lupa lagi. Itulah judul. film baru. Adalah. Ada anak Pasha Ungu tahu? Tahu Pas Ungu mah. Nah punya anak pertama, Yang main Komang yang main apa dia? yang jadi Komangnya, yang Oh. pemeran utamanya.
Ya. Nah, Itu kan komang kita nonton di Bali. Iya, iya. Yang gue nangis. Iya. Oh iya. Tahu. itu coba sebutin. Oh, ada lagi. Ayah Sule. Sama Ayah Sule juga aku kenal, temenan. Ayah Sule teh bapaknya Rizky Kok bisa Febian. tahu? Masa pernah nggak tahu Kang Sule? Ayahnya Sula apa Sulanya sih? Oh iya, aku manggilnya Ayah Sule. Oh, kirain kakeknya. Bukan. Cara biar bisa berteman sama bintang-bintang yang lebih bersinar tuh gimana sih? Bintang Harus punya keahlian. harus jadi bintang dulu ya. Enggak, Keahlian apa itu? menjilat orang. Enggak, kok bisa sama Kang Sule? Oh, kalau sama Kang Sulaiman ini kayak dulu kan suka live gitu. Tahu gak sih kayak PK-PKan gitu? Ya. Pertarungan koin, match gitulah. Nah, aku PK suka tuh match. pertaruhan koin. Iya. Baru tahu gua. Tahu. Kebanyakan tinggal di sini nih, diam di sini. Pokoknya suka live bareng gitu sama Ayah Sule. Terus abis itu gak lama kemudian dari situ tuh ada si Aiki-nya. Aiki tuh buka bisnis di Bandung. Terus timnya tuh ada ngehubungin ke temen aku gitu. Terus katanya mau collab sama temen aku dan bawa aku. Ih, keren ya. Collab nyanyi gua. Nyanyi lagu Rizky Febian. Keren ya? Ada, bisa dilihat nggak? Nih. Gua tuh paling suka kalau sombong kayak gini tuh. Ya bener. Sombongnya apa-apa. hasil. Sombongnya bener-bener fakta. Ngomongnya bener nggak apa-apa. Iya, daripada yang sebelah punya CEO. Siapa tuh? Ada itu di Aduh, Mali. bentar ya, kita di cari dulu. Konoha. Siapa lagi yang mau ditanya? Lu kenal ini gak gitu? Coba. Semuanya gua pasti kenal. Kenal ini nggak? Siapa? Tahu. Kenal aku doang yang kenal. Siap. Mas Teddy-nya dulu deh. Oh enggak. Oh enggak. Aduh, mana ya? Jauh banget itu. Aduh, Kamera rollnya banyak banget ya. Berapa puluh ribu tuh? dikit ini mah. Oh, Rego bareng Rizky Febian. inilah. Tapi gua ketawa di sini. Nah, lu. Waktu masih jadi jamet. Sekarang juga jamet sih. Gua tuh kalau nyanyi gak pernah bener anjir, kenapa ya? Kasih dong, kasih tips. Minta tips kayak nggak bisa nyanyi. Kenapa kalau tadi? Gak bisa serius. Di psikolog. Oh iya, psikolog. Psikolog. Coba. Kasih pendekatan secara psikolog. Jangan mikir muka lo gimana nyanyi, jangan. Oh iya pikirannya jadi kemana-mana ya. Jangan bener. dari mana-mana. Ini gue gimana gak mikir orang hidung gua jempol juga masuk. Kagak ada yang perhatiin itu. Oh, Ada. Masalahnya ada. Siapa yang perhatiin? Netizen orang-orang. Komen. Katanya Itu Dipelototin hidung. Napasnya boros bener. iya, pantesan kata aku ngap. Tuh Taunya kalian netizen, kalian cuma pakai jempol tapi berimpact ke orang. Pakai suka mikir-mikir. Padahal bintang. Kalau dikudut-kudutin manual bisa. apa? Dikudut-kudutin manual bisa. Nah, tahan aja, gedein aja. Oh. Jadi kan kelihatannya tetap segitu-segitu aja. Tuh. Soalnya nggak ada perbandingan dari kecil ke gedenya. Maksud lo? Kalau pas nyanyi kan kedut-kedut nih. Kalau udah digedein dari awal kan emang segitu ukurannya. Jadi orang nggak merhatiin kedut-kedutan hidung. Tapi udaranya masuknya banyak. Ya nggak apa, oksigen kan makin lancar. Peredaran darah di. Gak apa-apa selagi yang masuk udara bukan setan. Iya Tapi sih. pernah ketempelan dia. Sering banget gua, Cok. Kenapa ya? Apa Dia sih? pernah ketempelan di kosan Kalau kan? kalau kata orang Sunda, Pernah ketempelan serius. Tapi punya indra keenam nggak? enggak. Kalau kata orang Sunda tuh apa leumpeuh Yuni. Itu apa? Kayak gampang ketempelan. Dulu tuh kalau di kosan ketempelannya tuh sampai diwujudin bentuknya. Ini mah serius real. Untuk apa? Bentuk si Enggak jelasinnya kronologisnya dong. Oke. Misal lagi ngapain dulu. Jadi gini, aku tuh kan aku anjir. Aduh, lanjut. Bebas pakai apa aja. Aing we aing. Lu gua gak enak. Aing. Nah, jadi kan gua tuh ngekos di kosan itu tuh
orang pertama, kosan itu tuh baru. Terus samping kosan gua tuh ada pohon. Pohon ini tuh bukan di kawasan kosan gua, tapi di kawasan SMA 10 Bandung. Nah, posisi waktu itu tuh teman-teman gua tuh lagi pada balik, teman-teman kosan tuh. Sisa satu orang di bawah, di lantai bawah. Gua kan di lantai 2. Terus abis itu gua kan biasa tidur tuh maksimal jam 11-12. Gua tidur. Terus abis itu kalau misalkan dulu mah kosannya kecil dulu. Apa ya? Oh, sekarang udah sukses, udah Iya. gede. Iyalah, amin. Sekarang rumah. Oh iya, oh iya benar-benar. Jangan dilupain coba itu tuh. Nah, terus abis itu gua tuh kalau misalkan mau tidur suka ngebukain jendela gitu karena gua nggak mikir apa-apa karena ya udah banyak teman-teman ini gitu di situ kan. Nah, pas gua tidur jam 2:30 pagi, tiba-tiba gua kebangun gara-gara gua ngedenger suara gini. Gitu. Terus gua bangun ngelihat ke pintunya tuh jadi kayak pintu satu kayak gitu tapi di pas deket pegangannya itu tuh ada kaca yang apa ya kotak gitulah kaca. Gua teriak siapa gitu kan gak ada suara, pas dilihat anjir udah berdiri gede. Gua teriak di situ, terus gua nelpon temen gue yang di bawah, gua minta jemput buat nemenin. Udah di situ pulang ke Purwakarta, kan gue aslinya Purwakarta. Di Purwakarta gue diobatin ke Ustadz, kayak didoain lah gitu kan. Ternyata kata Ustadz tuh ini ada yang nempel, Mbak Kun katanya gitu, bilangnya tuh. Nah, Kenapa Mbak Kun-kunnya suka maksudnya? iya, gitu. Terus waktu pulang ke Purwakarta sebelum diobatin, gua tuh di situ demam dulu. Tiba-tiba demam banget. Terus abis itu demamnya tuh semalaman doang. Nah, semalaman doang. Terus abis itu orang tua gua tuh manggil dokter, mau diinfus nih, gak masuk. Si jarum suntiknya gak masuk, yang kedua kali gak masuk, ketiga kali sambil bacaan doa baru masuk. Yang masuk tuh melewat apanya lah? Jarumnya emang gak mau masuk. Tapi ditusuk. Iya ditusuk. Terus si dokternya aja bilang kayak gini, ini saya baru pertama kali dapat pasien yang cuman meriang doang, panas doang, tapi di infus gak masuk. Terus disuruh sambil ngedoa kayak gitu. Pas sambil ngedoa baru masuk ke kulit gitu. Terus yang terakhir ketempelan itu di Gunung Gede kemarin, guanya sompral. Ngomong apa? Ini tidak kedut. Enggak, gua tuh dari awal dari base camp. Punya sompral. Iya, gua dari awal dari base camp sampai ke alun-alun Surya Kencana tuh, ini kan gua di Gunung Gede ya, sampai ke alun-alun Surya Kencana tuh kan gua banyak ngomong nih, pendaki di situ tuh sama gua disapa semuanya, diajakin bercanda. Terus abis itu pas udah sampai alun-alun Surya Kencana, gua tuh bilang gini, aduh gak suka mau balik, ini mah bukan tempat main gua. Kayak sebenarnya nggak sompral-sompral banget, tapi kalau dipikir-pikir lagi mah itu tuh kayak menyinggung kali ya, menyinggung yang makhluk kawasan. sekitar. Nah kayak gitulah, apa gitu. Terus habis itu pas sampai alun-alun Surya Kencana tuh jam mau maghrib. Nah temen gua ngediriin tenda, beres ngediriin tenda makan dulu dan gua tidur duluan. Temen-temen gua belum pada tidur. Terus abis itu sekitar jam 11:30-an temen-temen gua tuh panik, kaget, katanya gua kayak kesurupan tidurnya tuh, nyamperin ke tenda gua. Gua gak bisa bangun, tapi gua ngedenger. Tapi gak bisa bangun. Ini apa bahasanya? Rep-repan ya? Gak tahu sih. Tendian. Tapi bisa buka bisa Gak buka. bisa. Gak bisa. Cuman ngedenger doang. Ngedenger. Tapi nyawanya Nyawanya ada kayaknya. Ada kayaknya. Ada. Terus abis itu gua baru bisa bangun setelah teman-teman gua masuk ke tenda masing-masing dan gua bangun sendiri 1:30. Terus gua keluar tenda, gua ke semak-semak. Ngapain? Pipis. Kalau kondisi sadar gua pasti takut sendirian. Gua selalu takut kan. Cuman itu tiba-tiba berani. Terus abis itu singkat cerita turun nih, mau turun ke base camp. Masih ceria. Sampai base camp tiba-tiba panas lagi. Panas, tiba-tiba badan gua panas. Ini bengkak, muka merah, gatel. Nah, gua tuh bisa memprediksi mana yang sakit penyakit dan mana yang sakit ketempelan kayak gitu. Caranya? Cara prediksinya? Kalau misalkan yang sakit ketempelan tuh tiba-tiba yang awalnya ceria, tiba-tiba panas. Gak ada tanda-tanda gitu. Gua mau gitu, terus sama gatel-gatel, suka gatel-gatel. Itu wallahu alam ya, Kak. Gak ada yang tahu, tapi kan kita berdampingan sama makhluk-makhluk kayak gitu kan. Kalian juga berdampingan. Terus sembuhnya karena apa? Terakhir gue lihat tuh story bentol-bentol, minta nanya obat. Gua diobatin sama orang pinter. Sembuh. Langsung. Tapi sebelumnya udah minum obat. Udah nyoba minum obat dari dokter, obat kayak alergi gitu, nggak mempan.
Kemudian masih gatal-gatal, malah gatal-gatalnya tuh pindah-pindah. Terus tiba-tiba di sini melepuh, sini di kuping. Serem ya. Nggak usah dibahas, takut. Tapi pas turun sadar. Jalan turun tuh sadar. Sadar. Udah. Bercanda. Banyak ngomong terlalu mincerak deh kayaknya gua kayaknya harus introvert deh kayaknya. Udah skip, gua takut itu mah. Lanjut. Enggak, tapi setuju nggak kalau orang yang banyak omong, kadang mulut nyeplos tanpa otak mikir. Jadi Iya. iya nggak sih? Sebelum diproses udah keluar dulu. Bener. Apa enggak? Gitu kayak gitu. Terus pas udah ngomong, lah enggak gua gak jadi ngomong kayak gitu. Kayak gitu, cowok. Oh, udah lanjut. Udah, pengen nanya satu. Lu mana toilet? Anjing lagi podcast. Lanjut podcast. Ayo dah tuh. Lu mau mana? Gak apa-apa, dia bisa cebok sendiri. Terus, tapi pernah ini gak? Tadi mau nanya apa ya? Oh ini. Sekarang kan udah jadi mega bintang. Selalu bersinar. Amin. Amin. Yang mau ada kreator lain, artis mana, tetap ada tuh di situ. Eka Gustiwana. Eka Permana. Sorry. Keluarga, temen-temen lama, semuanya ngeliatnya gimana? Apa pada support semua? Apa Kak ada 10 juta enggak? Oh, enggak. Untungnya enggak. Jadi kalau keluarga mah support. Terus kayak pokoknya tuh kalau misalkan gua pulang ke Purwakarta, keluarga tuh kayak nungguin gua gitu. Nyuruh bikin konten lah apalah gitu kan. Nah, gua tuh sebenarnya seneng digituin, tapi kalau misalkan kita tiba-tiba ditodong suruh bikin konten di situ juga kayak bingung gak sih konten apa gitu kan. Tapi mereka pengen ngelihat proses produksian konten gua tuh kayak gimana gitu. Kayak suportif gitu kan dan pengen tahu juga. Terus kalau teman-teman lama kayak teman-teman SMA mereka juga support kayak gitu. Temen-temen kampus gimana tuh? Teman-teman kampus kalau di kampus lama awalnya emang gak support awalnya. Nggak supportnya bentuknya gimana? Waktu gua pertama kali FYP kan itu gua lagi kuliah semester 3 di teknik sipil. Gua dikatain alay. Oh soalnya anak-anak Teknik, ngapain sih bikin TikTok Anak-anak alay teknik. kata gitu. Terus abis itu makin kesini ternyata mereka bisa menerima gua dengan main TikTok ini gitu. Terus abis itu kalau temen kampus yang sekarang bener-bener support banget karena mungkin sesuai sama ininya ya ranahnya ilmu komunikasi, anak-anaknya juga pada excited gitu kalau misalkan gua konten mereka tuh pengen masuk konten gua juga gitu. Ada nggak sih anak Ilkom yang introvert temen lu? Ada. Oh mungkin dia masuk Ilkom biar bunyi mulutnya. Iya ya? kayaknya ya. Kok bisa ya introvert? Tapi kenapa Ilkom? Biar gampang aja. Gua kenapa Ilkom? Karena menurut gua kan di konten kreator. Konten kreator tuh salah satu cabang ilmu komunikasi. Jadi ketika gua ngejalanin gua enjoy gitu. Dan terbukti sampai sekarang semester 4 enjoy. Oh enggak, kalau ini kan namanya pandangan beda-beda tiap orang ya. Kalau gua dulu kuliah nyari yang gampang. Oh. Makanya pilihannya 2, manajemen bisnis atau ilmu komunikasi. Karena gua dulu SMA IPA itu fisika nilai 3 coba dongok dah pokoknya nggak pernah belajar segala macam, makanya kuliah mau yang gampang aja yang penting lulus. Pilihan 2 itu kata nyokap kata siapa ya, nggak usah Ilkom mah belajar sendiri bisa. Iya. Kenapa Ilkom gitu ya, cuma kan tiap pandangan beda-beda gitu. Cuma yang belakang tuh Ada orang. Gua pikir gua pikir ikut si Bang Sten. ngantuk kita mas Kira gua ada orang, gak ada bunyi soalnya. lu nggak boleh gitu, ini podcast pertama kali bintang tamu. Iya, lu dengerin gua sebagai pendengar yang baik gua. Parah. Pendengar yang baik merem. Biar kusuk dengerin. Jangan sampai dibuka kartunya lagi nih selain tahiyat akhir. Ada nih, Ilkom. Udah beres ya. Udah beres itu. Oke. Cepat lu nanya gua, lu tadi kan tidur. Enggak, coba lu nanya, gue pengen denger. Berbobot nggak nih? Berbobot. Apa? Sebenarnya kalau secara apa tadi yang makhluk tak kasat mata? Balik lagi ke sana. Gua pengen ngomong bener aja. Iya. Makhluk yang gede-gede, maksudnya yang makhluk tak kasat mata di gunung gede tuh coba di Gunung Lawu.
Aduh, gua gak berani ke situ. Demi Allah temen gua ngajakin. Gua takut, Cok. Gak apa-apa. Temen gua ngajakin ke Gunung Lawu yuk. Enggak deh, kenapa? Gua takut, gak berani gua. Kan coba. Gunung Lawu serem ya? Serem, paling serem itu. Oh iya. Ya katanya sih ya emang buat orang semedi berdoa lah. Ini bercanda beneran sih? Ini bener nanya lagi ini. Bener. Gak mau Lu kan lu takut itu cuman mempersempit pengeksploran hidup lu takut rasa takut itu. Firsa Besari aman dia. Si Jawin. Jauhin, aman. Maksudnya tuh mereka kan nggak sompral. Jauhin sompral. Iya. Dengerin sini dah. Ya berarti Mas Zawin, nggak sopan Zawin aja. Ini Kristen Pak. Pristin bukan saya. Pristin bukan saya. Pristin bukan saya. Adit namanya. Adit ya. Nanti Enggak apa-apa, ditonton. berangkat aja ke laut. Tuh si Bang Andre ajakin ke gunung. Andre naik Lamborghini kata gue mah. Naik Ijen. Loh enggak, maksudnya kan gini, tujuan kita naik gunung apa? Menikmati alam. Trekking ya sebenarnya. Menikmati alam. Menikmati alam. Iya. Setuju dulu ya menikmati Setuju. alam. Bisa. Gua usah dicek ngobrol ke sana biarin aja. Kita naik gunung di atas untuk menikmati alamnya. Betul. Deal ya. Nggak ada tujuan lain ya. Selama prosesnya dari bawah kita naik ada dua opsi. Bisa jalan pakai kaki sendiri, bisa ditarik sama didorong dari belakang. Tapi bayar. Jadi jatuhnya nggak memperbudak. Jadi kita naik gerobak, duduk, selonjor. Itu mah ini di Kawah Ijen itu Iya. mah. Menurut dia nggak sah. Oh, pakai iya. itu. Oke. Sah saja. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya udah kenapa? Lu permasalahin. kenapa? Ini kan yang bermasalah. Bisa dikecilin nggak mas? Iya maaf. Mas suaranya kecil mas. Berisik banget diganggu. Dari tadi Mas, bilangnya Mas. Dia tuh ketawa-ketawa mulu. Tapi ini Simpel, mas, mas. mas, lagi roll kamera mas. Lagi roll. Kecilin mas suaranya mas. Tetangga pada komplain. Komplainnya gimana? Berisik Mas, banget. siapa namanya mas? Harry. Double R. Harry. Bentar, tetangga yang mana? Tetangga sebelah, tetangga sana. Kan tetangga sebelah disewain. Sebelahnya lagi. Komplain marah. Iya. Capek, Bray, ibu-ibu telepon saya. Mas itu rumah nongkrong ini berisik banget. Anak saya mau tidur. Ini kan ini kan mau maghrib nggak boleh tidur bilang. Kan Pak anak Mali. capek. Pulang sekolah. Kecilin mas, bentar mas. Gua mah kecil dari tadi juga. Gue dari tadi nggak teriak. Gue dari tadi pelan, dari tadi ngomongnya segini ini Dia dari tadi. Ini Dia, Mas. ini itu tuh yang Itu di. siapa? Nih coba tes ketawa nih. Ayo, So, coba dari sana, dari sana. dari sini. Ini aman. Gua. Wah ini kayak Kunti. Gak bisa ini, kecilin mas. Satu lagi. Aman ini. Aman kan? Aman. Gua ya. Suara om. Soalnya dia bukan orang sini Mas, orang Mas. Oh tadi juga nggak laporan ya ke saya ya? Mampus. Di mana mana? Ujung Berung. Sunda. Sunda. Baturan air. Baturan. Jangan kayak itu lah Mas. Kan harus lapor. Nggak apa-apa. Sunda mah aman Bray. Aman. Kok aing dicekel dia. Wah masalahnya. Artinya apa itu? Aing mau nyekel radio. Cekel, ku aing dicekel. Artinya apa? Aing mau ngajak ganda radio. Apa ya? Gua yang punya wilayah ini lah gitu, yang megang. Orang Sunda di dia mah aman kok aing. Kenapa gua di sini jobdesknya jadi translate anjir? Terus Di dia tuh loba maling Bray. Mas, Jadi matakna. bentar mas. Mas satpam. Kok sendalnya gitu mas? Tadi mau balik, saya mau pulang saya. Coba, sorry mas, gini nggak apa-apa mas. Nah, kok kayaknya kakinya bisa nyoblos loh mas. dudukan tuh kan kelihatan. Nyicil Bray. Gaji belum turun. Mas Hari, emang udah berapa lama di sini Mas Hari? Kebetulan ini kan basecamp belum lama sih ya. Iya. Seminggu. Lah, seminggu di sini Mas Hari. Seminggu. Kan baru direkrut saya. Nah katanya mau naik garasi ini. Kan aing di Jakarta mah geus lila, Bray. Nggak sih lila. Non eta anjing. Udah telah, Bray. Satpam bagus loh udutnya. Tapi di sini aman Pak. Pak R. Loba maling matakna aing udah was. Aing jual abu. Aing mah lain maling. Klason acan anjing kieu teh. Tin senten mah tin. Kan aing mah orang Bandung mah anti klakson. Nyapa, Bray. Fungsi klakson di Bandung buat apa?
Buat nyapa. Oh iya. Bener nggak? Iya. Bener. Siap Bre. salah. Siap. Nyata. Next. Lapor. Lapor lu, lapor jangan tahu. Ketawa saya. Kan lu yang punya rumah. Kan didinya tamu, Bray. Tamu. Kita udah lapor. Terus satu aing balik atulah. Sok antarkan, Pak. Balik aja nak. Mau panas di luarna. Hah? Panas di luarna haream. Ada Jakarta panas di diwe. Sarang abi. Wah, sini aja. Tiba-tiba di bawah. Aman apa? Sok lanjut. Iya lanjut. Cuma Jadi kan saya banyak. salvo apa Bentar. kumisnya? Kumisnya ada yang ngangkat satu. Itu kumisnya lagi merinding ya? Lagi merinding ya bener. Lagi ngaceng. Cukur di mana kumisnya? dia Merah dikit. Nah, cabut dulu itu. Cukur di mana kumisnya? Iya, enggak rapi, cukur. Pak Heri capek, Pak Heri. Lagi rontok, Bray. Kasih minum. Persen dia 8,6 bahasa Sunda. 8,6, 8, genep. 8, genap. Manfaatnya mudah diserap tubuh. Gampang diserap ku awak. Tuh, gampang diserap ke awak, bikin fresh. Udah kirimin sedus ke pos. Oh, ke pos. Mau ini gaple. Oh, mangga lanjut weh. Yuk, ngiringan ngobrol. Segen, saya segen. Serius ah, cuek weh. Segen, serius Mas segen. Ayo ya baturan. Bukan gitu. Kumisnya mengintimidasi. Iya kayak, aduh. Gak kuat kita tuh liatnya. Kudu iya, juga kemisahannya. Jika kok bisa ya. Kumis gua bagus, atuh Pak. Ini dikatain jelek Pak Heri. Bagus Pak. Dikatain jelek Pak Heri. Copot Pak kumisnya. Pesawat Pak. Pesawat itu si A. Udah lapor dulu itu pesawat. Aman. Aman. Lapor Lanjut ayo. Pak, tapi kan dia ini kata dulu sering sakit-sakitan. Kumaha? Damai. Kayak Bapak kan pernah sakit-sakitan. Oh. Eta teh pernah loba ting dimanja. Tuh. Tapi, Tara olahraga. bener lagi. Eta bray. Awak teh lintuk. Apa tuh lintuk? Apa? Lintuh. Heeh, lintuk. Lintuh. Eta kudu dilatih wae bray. Koream, gua tuh sebenarnya pengen nge-gym, tapi kan tangan gua patah. Masa iya gua ngangkat beban satu doang? Olahraga tuh bukan cuma ngangkat beban bray. Tapi, Lari, aduh mager lagi. jalan, Mager juga. udah kemadinya weh. Jangan raih. Udah tuh Pak, kita mau ngobrol nih, segen. Kita Udah lanjut aja. Kan baturan di Nanti gimana Bapak kalau ada maling lewat? aman. Aman. Portal. Di Kenapa, portal. Bang? Sakit-sakitan kenapa, Bang? Aku enggak kenapa-napa, pengen sakit aja. Nggak boleh ngomong gitu. Cok orang ngasal, cok orang itu, cok. Sompral Ini beneran. ya, kalau di adik Sompral kesehatan ya. beneran. Di adik kesehatan itu ngomong tuh secara tidak langsung menyerap omongan. Oke. Ya apa? Menyerap omongan, jadi yang diomong tuh apa sih? Yang baik-baik apa bahasanya? Halus-halus. Saya halus. Tuh ngomong itu kayak gitu gak boleh. Kaditu. Kas gitu gak boleh. Ngomong kaditu. Mau kemana? Kaditu. Maksudnya kayak gitu maksudnya. Kayak gitu gak boleh. Jadi omongan itu secara langsung doa dan menyerap. Iya, berarti mulai hari ini gua harus ngomong yang baik-baik. Baik lah. Oke. Boleh begitu. Gua mah kaya. Nih. Gua Tapi lu percaya manifest nggak? percaya. Sebelumnya ada yang pernah lu manifestasiin dan beneran kejadian? Iya, Apa? kayak pengen jalan-jalan ke luar negeri gitu. Kejadian? Kejadian. Dan gua jalan-jalan ke luar negerinya cuman kemarin tuh pengennya ke Jepang sama ke umroh doang dan kesampaian alhamdulillah. Kayak gitu. Ih, Pak Heri curhat kemarin. Mau Lagi umroh pengen juga? Umroh. Dia Kemana pengen- sana ke Jepang? Ke Jepang. Kok yang ditanya ke Jepang? Pak R. Kenapa? Dia napas kumisnya terbang.
Muslim atau non muslim Pak Her? Non muslim. Oh, lah, kemarin nih kenapa bilang mau umroh non muslim? Oh mau diujungin sama dia? Hah? Diujungin, Ya, diduitin. penasaran. Mau double katanya. Oh penasaran. Bilang kalau Tapi dari Jepang awal. dulu nomor 1 teh, penasaran teh. Penasaran. Saya Jepang? awewena. Hah? Awewena saya. Saya berbunyi semua tahu. Kalian wajib tahu ya. Di Jepang tuh di Tokyo ada salah satu daerah yang namanya tuh Ichimangosen. Cimanggosen. Ichimangosen tuh kalau di Bandung mah kayak Saritem. Ternyata Saritem tuh apa sih? Saritem tuh Tempat